Sudah jadi motong sapi? Udah jangan didengerin, Kum. Pedut mah doanya selalu yang jelek-jelek. Emang. Kamu kenapa sih, Dang? Sekali aja kamu berpikir yang bener. Tahu. Saya ini ngomongnya bener, Ceng. Saya ini kan CS kalian. Saya sayang sama kalian. Makanya saya buru-buru mencegah kalian untuk tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Perbuatan buruk. Dosa apa, Kang Dadang? Korupsi. Siapa yang korupsi? Bahwa akan ada orang penting di ladang. Orang penting siapa, Pak? Mana tahu, Bapak. Nah, kamu cantik banget, Cuk. Pakai bajunya matching, tasnya, sepatunya. Astagfirullahaladzim, Tut. Kamu yakin pakai sendal? Yang datang itu Pak Menteri, bukan tamu biasa. Nggak sopan banget kamu ke kantor pakai sendal. Tapi kan, Moms, ini sendal mahal, Moms. Beli di Jakarta. Mana ada orang yang ngelihat sendal tuh mahal apa murah, Tut. Sendal mah tetap aja sendal. Ganti cepetan. Sekarang. Iyup, Moms. Cepetan. Iyup. Udah mau berangkat juga lama banget sih kamu bergeraknya. Tut, Cuk. Ya. Disusun yang rapi. Ya. Ayo cepat buruan ya, cepat buruan. Maaf. Susun. Bapak, Pak Menteri sudah datang. Oh iya. Bikinin Nah, teh. iya, sudah datang. Bikinin Ayo, ayo. teh. Dulu, Mom. Itu datang. Itu dia. Aku mau satunya foto. Moms. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak Mustaqim? Baik, Pak Menteri. Baik. Oh iya, terima kasih. Tuti Hatuti Kim Foyo. Pantes amat namamu. Iya. Cucu. Oh, cucu. Bapak datang sendirian? Iya, Saya pikir kalau menteri datang tuh datangnya rombongan gitu, Pak. itu zaman old. Ini kan sekarang zaman now. Kami senang sekali Pak Menteri sudah berkenan hadir untuk datang ke kantor PJTKI kami. Pak Mustaqim. Mari masuk, Pak. Makasih. Halo, apa kabar? Tidur. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Irot sama Kang Adum belum datang, Pak? Tidak tahu pada kemana. Paling juga sama Aming di markas Newen. Kamu cari. Oh. Kamu panggil juga Dadang, Akum sama Suha. Suruh kemari. Untuk jadi saksi penghitungan uang sumbangan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami terima kasih sekali, Pak. Dan sangat senang sekali Pak Menteri sudah berkenan hadir untuk datang ke kantor PJTKI kami. Sama-sama Pak Mustaqim. Saya juga senang berada di sini karena saya dengar ini perusahaan bagus kinerjanya. Banyak ngirim TKI ke luar negeri, terus mayoritasnya sukses dan jarang sekali ada masalah. Iya. Tapi sedikit ini, untuk soal nama nih, kebetulan kita ini punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ini undang-undang yang baru soal TKI. Nah, jadi istilah PJTKI sekarang diganti menjadi P3MI. Ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Gitu. Hanya sekedar info saja. Baru ya, Pak? Baru. Alhamdulillah, Pak. Semua berkat kerja keras dan keuletan Bu Yoyo. Kami sudah percayakan dia untuk memimpin kantor cabang di Ciraos. Alhamdulillah. Kalau selama ini para TKW yang dikirim ke luar negeri itu kerjanya apa aja? Kalau di Timur Tengah, umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan kalau yang dari Hong Kong, kebanyakan mereka bekerja di kafe atau di restoran, Pak. Oh, bagus sekali itu Pak Mustaqim. Yang di Hong Kong, di Singapura, dan segala macam itu. Tapi untuk yang di Timur Tengah, nah ini saya mau kasih tahu nih ke Pak Mustaqim. Itu aturannya untuk yang Timur Tengah itu nggak boleh kalau pembantu rumah tangga.
itu sudah ditutup oleh pemerintah. Tapi masih boleh kalau misalnya mau ngirim ke sana yang kerja di rumah sakit, misalnya kerja di restoran, sebagai perawat dan lain sebagainya. Yang pembantu udah nggak boleh. Jadi baru ya Pak? ya, jadi sekarang jangan lagi kirim yang ke sana. Itu nanti bisa kena tindak pidana perdagangan orang itu. Hati-hati ya, bisa masuk penjara tuh. Kalau terkait dengan masalah penghasilan, gimana para TKW yang Pak Mustaqim kirim selama ini? Kalau untuk penghasilan, silakan Bu Yoyo jelaskan. Kalau penghasilan mereka sih alhamdulillah cukup, Pak. Karena penghasilannya itu sekitar 5 juta sampai 12 juta per bulan. Kalau sesudah mereka pulang, memasuki masa pensiun gitu, biasanya apa yang mereka lakukan? Ya sebagian dari mereka ya kembali ke kehidupannya masing-masing, Pak. Ada yang kembali berkebun, bertani, ada juga sebagian yang kerja di Jakarta jadi pembantu, Pak. Oke, bagus. Yang penting mereka semua bisa tetap kerja di sini. Nah, saya kira gini Pak Mustaqim, Bu Yoyo, ini saya lihat kan PJTKI ini atau P3MI yang Pak Mustaqim punya ini kan bagus. Nah, saya ingin pesan aja beberapa hal bahwa yang pasti pendidikan anak-anak itu penting. Jadi kalau bisa SMA yang ke atas gitu. Terus kemudian punya sertifikat keterampilan. Usianya jangan sampai 18 tahun ke bawah. Terus prosesnya harus resmi semua, jangan ada yang ilegal. Karena ilegal itu ya susah di TKI-nya, ya menyulitkan pemerintah nanti kalau membantu kalau ada masalah. Nah, saya kira ini bisa lanjut terus gitu. Baik Pak, kita akan perhatikan Pak. Terima kasih Pak Mustaqim ya. Terima kasih. Kita siap-siap nunggu Mama ya. Nanti kalau Mama sudah di rumah, Barbara tidak boleh nakal. Pokoknya kita harus bikin Mama bahagia selama Mama di sini ya. Pak, silakan diminum. Oh iya, terima kasih Bu Yoyo. Ada air mineral juga. Terima kasih. Minum ya. Ya, silakan. Pak, saya tuh mau tanya. Sebenarnya pemerintah itu peduli nggak sih Pak sama kita-kita ini sebagai TKW terutama di Desa Ciraos ini? Ya pastilah Bu, yang namanya pemerintah pasti peduli sama rakyatnya. Dan dalam kaitannya dengan soal TKI ini, pemerintah memiliki banyak program untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap para pahlawan devisa ini. Misalnya, ya, kita ini punya program namanya Des Migratif, singkatannya Desa Migran Produktif. Jadi itu program pemerintah untuk menangani desa kantong TKI seperti Desa Ciraos ini secara komprehensif. Jadi misalnya yang mau pergi, itu dilayani, ada namanya layanan migrasi di balai desa. Yang ditinggal pergi siapa? Para suami. Kita ada kegiatan usaha produktif, jadi dilatih untuk bisa wirausaha, termasuk ada bantuan sarana prasarana, bantuan modal dan lain sebagainya. Anak-anaknya yang ditinggal ditangani juga. Kita ada namanya community parenting. Bahkan nanti setelah TKI-nya pulang, kita juga dorong di desa itu ada koperasi desmigratif, sehingga uang hasil kerja di luar negeri itu bisa dimanfaatkan secara produktif, bukannya sekedar misalnya untuk beli apa biasanya motor, HP. Kalau emas masih bagusan, kalau emas kan masih bisa disimpan, tapi misalnya beli motor, beli AC, kulkas, yang elektronik begitu. Wah, bagus sekali ya programnya Pak ya. Makanya nanti saya juga berharap bahwa program ini juga bisa dilaksanakan di Ciraos. Terima kasih banyak ya Pak. Insya Allah saya akan mengkoordinasikan supaya programnya Bapak itu bisa berjalan di Ciraos. Si Bu Yoyo, terima kasih Pak Mustaqim, Bu Yoyo. Oh ya, kalau misalnya emang Bapak berkenan, apa Bapak mau keliling Desa Ciraos sekarang ini? Apa yang kita lihat nih? Ya Pak, di Desa Ciraos tuh ada sawah, ada ya kebun gitu. Pak Menteri, nanti di sawah Pak Menteri bisa ketemu sama pacarnya aku. Alhamdulillah persiapan berjalan dengan lancar. Berarti tinggal menunggu keputusan ini nih dari uang sumbangan. Jadi atau tidak kita potong sapi. Saya juga berdoa, Kum. Mudah-mudahan. Tidak jadi motong sapi. Udah jangan didengerin, Kum. Pedut mah doanya selalu yang jelek-jelek. Emang. Kamu kenapa sih, Dang? Sekali aja kamu berpikir yang bener. Tahu. Saya ini ngomongnya bener, Ceng. Saya ini kan CS kalian. Saya sayang sama kalian. Makanya saya buru-buru mencegah kalian untuk tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Perbuatan buruk. Dosa apa, Kang Dadang? Korupsi. Siapa yang korupsi? Udah kamu diam aja. Tanya aja Akum tuh. Pokoknya yang jelas korupsi uang sapi.
Astagfirullahaladzim, Ini kamu kalau bicara mati itu fitnah. Kamu teh lama-lama kalau dibiarin ngomongnya makin gelonya. Iya. Saya tidak ngomong fitnah. Ini saya ngomong faktanya. Terlihat tuh dari wajah kalian. Kalau kalian itu niatnya mau nilep uang sapi, ya kan? Bilangnya beli sapi yang mahal, padahal beli sapi yang murah.